Jadi sebelum kita mulai, info penting ya. Jadi karena ini kelasnya nggak panjang-panjang banget, jadi kita nggak mau lama-lama juga. Jadi kita mute aja supaya kondusif. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom, nanti kita bahas, atau nanti di akhir sesi kita ada Q&A sebentar. Oke. Rekaman akan di-share ke partisipan, biasanya saya email, atau kalau teman-teman ada di grup WA, nanti akan saya kasih di grup WA. Akan saya upload di YouTube, oke, dan filenya juga akan di attach di deskripsinya, oke, file materinya ya. Oke, ini buat teman-teman yang belum kenal saya, namanya saya Adit, biasa pakai nama bos Excel, lebih aktif di IG dan di YouTube, oke. Ini adalah link-linknya ya, boleh dikepoin. Pengalaman saya 10-11 tahun di corporate world. Oke, posisi terakhir saya adalah sebagai seorang GM untuk supply chain di sebuah perusahaan di Singapura. Oke. Jadi sebelumnya sangat panjang menjadi analis, makanya sangat intens kerja Excel. Jadi mau nggak mau kepaksa belajar Excel dan lumayan ngerti gitu ya. Oke, untuk hari ini kita punya 6 tips dan triks yang semoga bisa saya bahas dalam 1 jam atau 45 menit sampai 1 jam. Oke. Di sini saya kasih warnanya ya. Jadi ada cara nama depan, nama tengah, nama belakang, ada flash fill, ada text split, ada pivot table untuk cari calculated field, text to number, dan yang terakhir adalah conditional formatting. Di sesi ini kita akan bahas yang basic, kita akan bahas yang menantang gitu ya. Jadi agak campur lah, tapi yang penting kita continuous belajar gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang penting boleh dicatat, oke. Jadi lama-lama bisa tahu gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas cara menggunakan rumus ya, text related rumus untuk memisahkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Jadi ada 3 kata. Kalau nama cuma 2 sebetulnya lebih gampang ya, tapi yang lebih sulit itu gimana cara memisahkan kalau kita punya 3 kata di dalam satu nama gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau bahas ini dulu nih, karena rumus ini sangat penting ya. Sangat penting. Pertama itu rumus left ya. Jadi di sini saya udah tulis. Jadi misalnya saya punya kata nih, bos Excel gitu ya. Saya bikin lebih besar ya. Saya bikin lebih besar. Bos Excel kayak gini. Nah, kita sebetulnya bisa ambil beberapa karakter dari sebelah kiri dengan menggunakan rumus left. Oke, di sini kalau teman-teman lihat saya press F2 buat edit mode. Oke, saya klik di sini. Left itu punya argumen mana sih teks yang mau diambil dan berapa karakter yang mau diambil. Jadi kalau saya punya bos Excel dan saya mau ambil kata bos Excel di sini, dan saya mau ambil 4 karakter, oke, jadi yang terjadi adalah sebetulnya dia akan ngambil karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, dan karakter keempat. Jadi dia akan ngambil bos nih. Oke, itu definisinya ya, definisi gampangnya, karena kita specified 4 gitu, tapi nggak semuanya selalu 4 ya. Oke, nah yang kedua, kalau left itu dari sebelah kiri, oke, right itu dari sebelah kanan. Jadi selagi-lagi kalau saya ke formula di sini, saya press F2 dan kita lihat argumennya, right itu bilang dia akan ngambil teks dari sebelah kanan sebanyak number karakter yang kita specify. Misalnya di sini saya punya right, oke, saya mau ambil 5 nih. Jadi kalau saya tulis ulang ya, right, oke, kurung buka, teksnya adalah bos Excel dan titik koma. Oke, mungkin di komputer teman-teman koma, tapi di saya titik koma. Number karakternya mungkin saya pilih 5 gitu ya, 5 gitu. Jadi yang terjadi adalah dia akan ngambil kata Excel nih, karena lagi-lagi dia akan ngambil 5 karakter dari Excel ini ya, 5 karakter dari kata bos Excel. Oke. Kemudian rumus Smith. Misalnya saya mau ambil nih, bukan dari kiri, bukan dari kanan, saya mau ambil yang di tengah-tengah. Misalnya saya cuma ambil kata huruf S dan S yang merupakan karakter ketiga dan karakter keempat ya. Oke. Jadi di sini rumus yang akan kita pakai adalah mid. Saya tulis mid. Oke, teksnya adalah bos Excel. Starting number-nya, oke, karena kita tahu kita mau ngambil angka ketiga dan keempat, kita akan tulis 3, itu starting number, start number di sini ya. Kemudian titik koma, number karakternya mau diambil berapa karakter nih dari
posisi ketiga. Karena kita cuma mau ambil 3 dan 4, jadi kita tulisnya 2. Oke, kurung tutup. Dan dia akan ambil karakter yang ketiga dan keempat, yaitu S dan S. Oke, jadi kurang lebih gitu ya. Selanjutnya, search. Nah, jadi kalau left, right, sama mid itu extract datanya, search itu berbeda. Search itu kasih kita posisi dari karakternya. Jadi misalnya ya, saya gambar lagi ya. Misalnya kita mau nih cari posisi si spasi di sini nih. Ini keberapa? Kita tahu ini kelima ya. Oke, tapi rumusnya gimana? Rumusnya saya ulang, search, search tab, kurung buka. Find text-nya di mana? Oh, cari di sini dong, di bos Excel. Find text itu kita mau cari teksnya apa? Teksnya mau kita cari itu adalah spasi. Tapi di dalam rumus, spasi itu merupakan teks yang harus dibungkus dengan tanda petik ya. Jadi spasi tanda petik, within text, di dalam teks mana? Dalam teks ini. Kemudian start number ini optional, kita tulis aja 1. Jadi yang kita bilang Excel, cariin dong si spasi ini, hitung dari posisi ke-1 di dalam kata bos Excel. Kalau saya enter, dia akan kasih angka 5. Ya. Jadi, exactly karena kita tahu spasi itu adalah karakter kelima, jadi rumus ini especially untuk mencari posisi dari sebuah karakter. Saya agak loncat sedikit ya, len. Len ini penting banget ya, teman-teman ya. Len itu kasih jumlah karakter dalam teks yang kita punya. Misalnya bos Excel nih, semua nih, ada berapa karakter. Kalau kita hitung ya, ini ada 5, Excel ada 5, jadi ada 10. Jadi makanya kalau kita gunakan rumus len, simple cuma minta teksnya di mana. Excel akan hitungin di dalam teks yang kita bilang nih, H2, dia akan hitung berapa sih jumlah karakternya. Oh, kita enter, 10. Jadi simple ya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke yang 2 ini, agak similar tapi nggak sama ya. Yang satu itu substitute, yang satu itu replace. Substitute di sini misalnya nih ya, saya mau ganti, saya mau ganti huruf S dengan huruf apapun lah gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan substitute. Jadi kita tes ya, substitute, substitute. Kalau kita lihat screen tipnya, yang pertama dia tanya teksnya di mana. Teksnya di mana nih? Teksnya kita cari di sini. Kemudian titik koma. Dia akan tanya all text yang mau diganti apa? Kita mau ganti S ya. Kita mau ganti S. Jadi saya akan tulis S dalam tanda petik karena ini adalah teks. Titik koma. New text mau diganti sama apa? Misalnya saya mau ganti S sama A deh, gitu ya, sama A. Nah, kerennya substitute ini penting banget dicatat teman-teman. Kita bisa specify kalau S itu ada lebih dari 1, kita mau S yang mana yang mau diganti. Jadi kalau saya pilih, kalau saya nggak tulis apa-apa ya, kayak gini ya, kemudian saya kurung tutup, dia akan mengganti semua S yang ada. Kita enter ya, dia akan menjadi BOAA gitu ya. S-nya dirubah menjadi S dan S. Tapi kalau kita menspesify, saya F2 lagi untuk saya edit, saya menspesify, saya cuma mau ganti S yang pertama. Jadi kita bisa tulis 1 ya, instance number ya. Jadi S yang keluar pertama gitu ya. Saya enter, dia akan menjadi Boas gitu ya. Kenapa Boas? Karena dia hanya mencari S yang pertama nih, yang ini nih. Dan dia akan mengganti S ini dengan A. Jadi dia akan menjadi Boas Excel. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sedangkan yang terakhir, replace, agak sedikit berbeda. Jadi misalnya saya mau ganti ya. Kita tulis equal sign, replace. Replace di sini definisinya replaces part of a text string with different text string. Jadi ini bukan mengganti karakter, kita bisa mengganti text string nih, beberapa karakter gitu ya. Jadi saya tulis replace, all text-nya apa? All text-nya saya mau ganti nih kata boss gitu ya. Saya mau ganti kata boss. Sebentar ya. Saya mau ganti H2 di sini bos Excel. Saya akan mengganti, saya tulis lagi ya, replace all text-nya ini di bos Excel. Karena kita mau ganti kata boss dengan master nih misalnya ya. Jadi saya akan pilih nih, boss ini adalah karakter ke-1 sampai karakter ke-4 ya. Jadi saya akan pilih starting number-nya 1, number of characters-nya 4. Jadi saya mau hitungin dong karakter dari yang ke-1 sebanyak 4 karakter,
Kita mau ganti nih dia dengan kata master dengan tanda petik ya, karena ini teks ya, master gitu ya. Kurung tutup, dan dia akan berubah kata bos itu yang kita specify dari nomor ke 1 sebanyak 4 karakter diganti dengan kata master. Oke. Jadi ini cara download di mana? Sebentar ya, saya sebentar saya akan pastekan lagi di chat. Oke, di chat ada download filenya. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi di sini rumus ini sebenarnya sangat complicated ya, dan Excel juga menyadari bahwa rumus-rumus ini nggak gampang, makanya nanti kita akan bahas beberapa rumus yang lebih cepat. Tapi yang saya mau adalah kita belajar logikanya gitu, karena menarik ya, karena Excel ini rumus-rumusnya menarik. Jadi kita belajar logikanya. Oke, jadi kalau udah ngerti ini ya, left, right, mid untuk mengambil extract data, search untuk mencari posisi, len untuk mencari jumlah karakter, dan substitute dan replace untuk mengganti-ganti. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Oke, di sini saya punya nama, saya bikin simple semuanya 3 kata. Kita mau cari nama depannya, nama tengahnya, nama belakangnya. Dan untuk memudahkan pengertian, saya akan pakai kolom bantu ya. Tapi of course bisa nggak pakai kalau udah teman-teman udah menguasai ya. Oke, tapi untuk hal ini karena kita mau jelasin basicnya, logikanya, kita pakai dummy. Oke, untuk nama depan ini paling simple ya teman-teman ya. Nama depan kalau teman-teman perhatiin, kita akan menggunakan rumus left. Oke, left karena kita mau ambil dari sebelah kiri. Dia tanya teksnya di mana nih? Mungkin saya zoom ya biar kelihatan ya. Oke. Jadi di sini saya akan tulis left. Teksnya di mana? Oh, teksnya di sini. Kemudian number of characters-nya secara kasus per kasus kita akan tahu dia akan berjumlah 5 karakter ya. Betul ya? Jadi dia akan ambil prima, tapi the problem is polanya berbeda. Puspita ini nggak 5 karakter. Puspita itu 7 karakter, ya kan? Wulandari juga nggak 5 karakter. Jadi kalau kita specify 5 aja, kita istilahnya nge-fix 5, itu nggak bisa jalan buat yang lain karena nggak semua nama depannya 5. Jadi di sini kita harus melihat pola. Ini penting banget nih. Kita harus melihat pola. Saya press F2 lagi. Kalau teman-teman perhatiin semua nama depan, itu selalu ada, atau berakhir sebelum spasi. Betul ya? Selalu berakhir sebelum spasi. Jadi misalnya prima nih, ada 5 huruf, spasi itu selalu ada di karakter ke-6. Puspita ada 7 karakter, dan spasi ada selalu di 8. Jadi saya akan hitung spasinya dulu nih. Kita search, find text-nya apa? Kita mau cari spasi. Within text di mana? Within text-nya. Oh, di sini. Starting number-nya tulis aja 1. Dia akan bilang spasi itu ada di karakter ke-6. Bukan itu yang kita mau ya, tapi kita tahu kata nama depan kita, jumlah karakternya itu selalu 6 dikurang 1 ya. Jadi saya akan press F2 lagi. Saya minus 1, ini akan menjadi jumlah karakter yang mau kita tarik dari sebelah kiri. Kalau saya double klik ya, Puspita itu kan 7, betul ya? Budi 4, Wulandari 9. So it's correct. Ini adalah number of characters yang mau kita ambil. Jadi sekarang baru kita bungkus dengan left. Left. Teksnya di mana nih? Oh, teksnya yang ini. Number of characters-nya yang tadi kita hitung. Jadi sekarang saya kasih trik. Kalau saya klik di sini, dia akan meng-highlight semua di sini. Dan kita bisa mengintip dengan F9 ya. Jadi kalau saya press F9, kita akan tahu tuh rumus yang panjang itu sebetulnya akan kasih 5 gitu. Tapi jangan lupa di undo. Buat balik lagi ke rumus. Di ujung saya kasih kurung tutup, enter, dan kita bisa dapat namanya Prima, Puspita, Budi, Wulandari, dan bla bla bla. Jadi kita di sini menggunakan rumus left dan rumus search, melihat pola. Nah, sekarang nama tengah it's a bit more challenging ya. Ini lebih menantang. Dan di sini ada beberapa cara sebetulnya, tapi karena saya mau ngejelasin replace, saya akan coba pakai replace di sini ya, yang tadi kita coba ya. Jadi di sini kalau saya bisa, saya gambar ya. Kalau saya bisa mengganti kata prima sampai spasi dengan nothing ya, nothing itu blank. Berarti saya akan punya cuma 2 kata, untuk nama itu ya. Betul nggak? Dan nanti kalau kita cuma punya 2 kata, Aditya Dina, untuk mencari
Aditya yang merupakan adalah nama tengah itu sama dengan kita mencari nama depan. Make sense? Kita coba ya. Saya undo. Jadi yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan menggunakan replace, ya. Replace all text ini di sini, teks yang lama yang mau kita replace. Starting numbernya di mana nih? Starting numbernya 1. Oke, jumlah karakternya yang mau kita ganti prima spasi itu adalah lokasi si spasi. Jadi lagi-lagi kita mau pakai search nih teman-teman. Kita mau pakai search. Kita cari spasinya, oke, find text-nya spasi, within text-nya di sini dan starting number 1, oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencari lokasi si spasi. Ini saya highlight ya, saya press F9 yang merupakan 6 di sini. Oke, saya undo dan saya akan nge-replace dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, dengan apa? Jadi di sini kita tanya lagi new text. Mau diganti sama apa nih? Si karakter ke 1 sampai ke 6. 1 ke 6 itu si prima spasi ya. Mau kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan blank. Oke, kita ganti dengan blank. Apa yang terjadi? Saya enter. Dia akan menjadi Aditya Dina aja. Jadi nama pertamanya dihilangkan dengan replace. Oke. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini sama seperti yang tadi ya. Kita mau ngambil prima, kita pakai left dengan search. Jadi di sini saya akan menggunakan lagi left. Oke, left. Teksnya yang mau diambil yang mana? Bukan yang ini, tapi yang dummy. Oke. Dan number of characters-nya kita pakai search lagi untuk mencari spasi. Jadi di sini akan saya spasikan. Within text-nya di sini, starting number 1. Jadi di sini dia akan mencari spasi yang ada di Aditya Dina. Oke, kurung tutup, enter, dan dia akan ngambil data nama tengah. Saya double klik, ya, Angga, Ari, Surya, Ika, exactly. Oke, dan ini bisa di hide ya, bisa di hide atau kalau teman-teman perhatikan dari cell reference ya, C2 nih, C2 bisa teman-teman ganti dengan rumus yang di sini. Oke, saya coba ya. Jadi C2, F2 di sini ya. Saya buat teman-teman yang mau nge-challenge yourself supaya nggak pakai kolom bantu ya. Nih, saya kasih lihat. Ini rumusnya nih, sepanjang itu ya. Dan dia akan menjadi Aditya dan rumusnya akan sepanjang ini. Kalau kita nggak pakai dummy, oke, makanya saya mau pakai dummy supaya teman-teman bisa mengerti lebih mudah gitu. Oke, nama terakhir sekarang. Nah, ini menarik lagi. Sekarang kita mau pakai trik substitute. Oke, tadi di sini kita bisa melihat ya, substitute itu bisa mengganti nomor urut yang keberapa. Jadi tadi kita lihat S ada 2, kita bisa milih-milih nih, mau yang pertama, mau yang kedua. Jadi di sini karena semuanya 3 kata, kita tahu ada 2 spasi ya. Jadi trik yang akan saya lakukan adalah saya akan mensubstitute, oke, teksnya di mana? Oke, saya mau cari teksnya itu spasi. Oke, saya mau cari spasi di sini. Oke, teksnya itu adalah substitute. Teksnya itu di sini. Old teksnya itu adalah spasi. Dan new text-nya kita mau ganti nih dengan apa aja ya, misalnya pakai garis miring ya. Dan instance number-nya saya mau pilih kedua. Kenapa? Ini logikanya ya. Jadi kalau kita enter, dia akan jadi kayak gini teman-teman. Oke? Karena ada spasinya 2 ini, kita nggak bisa menggunakan search yang biasa. Karena kalau search yang biasa, dia akan mengambil posisi spasi yang pertama. Oke? Sedangkan kita perlu nih mencari posisi spasi yang kedua karena nanti kita bisa ambil karakter dari nama yang terakhir. Jadi yang saya lakukan adalah saya ambil spasi yang paling akhir dan saya ganti dengan garis miring. Oke? Sekarang teman-teman mungkin tanya, kenapa? Emang kenapa? Jadi sebetulnya logikanya gini. Kalau saya bisa menggunakan len di sini untuk cari jumlah karakter di sini, oke, dan saya bisa mencari lokasi si garis miring. Kalau saya kurangi, saya akan dapat jumlah karakter si Dina, betul nggak? Ya, jadi itu yang kita mau ya. Jadi saya akan melakukan ini ya. Saya akan menggunakan rumus len teksnya ini. Oke, kalau kita enter, dia akan menjumlahkan 17 bahwa ada 17 karakter di sini nih. Oke. Tapi saya akan kurangi dengan search ya.
dengan search. Search-nya apa? Kita mau cari si garis miring tuh. Yang tadi kita sengaja bikin di paling akhir. Oke. Kemudian within text-nya di mana? Di sini starting number-nya 1. Oke, boom. Dapat 4 loh teman-teman. Kenapa ya? Karena kalau saya press F2, land di sini. Tadi kita tahu saya press F9 adalah 17. Dan search di sini ini adalah posisi dari si garis miring. Kalau press F9 adalah 13 di sini. Jadi kalau kita minus, dia akan menghasilkan 4 yang merupakan jumlah karakter yang mau kita ambil dari sebelah kanan. Berarti sekarang saya bungkus rumus ini dengan right. Karena kita mau ambil dari kanan nih, oke? Dan right nanya, teksnya mana yang mau diambil? Oh, yang ini. Oke, jumlah karakternya berapa? Udah kita hitung, karena kita mau ambil 4 karakter. Oke, hopefully make sense ya. Hopefully make sense ya. Jadi kita bisa dapat yang namanya Dina. Oke, jadi kalau saya double klik ke bawah dan saya hide dummy-nya. Jadi kita akan bisa nge-split 3 kata ini, oke, dengan very nice. Karena kita melihat pattern dan kita menggunakan rumus text related rumus ini ya, left, right. Kita nggak pakai mid, tapi just for information, kita pakai left dengan search. Kita juga pakai replace dengan left dan search. Dan terakhir kita pakai substitute dan right. Oke. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, di sini by the way ada jawabannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada tab yang tulisannya AN, answer, oke. Ini ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa ngelihat rumusnya yang saya pakai. Oke. Kali ini kita mau bahas nih, itu tadi ya kita udah capek-capek banget tuh bikin rumusnya sepanjang itu sampai muter-muter otak gitu ya. Ternyata Excel bikin fitur yang keren banget yang namanya flash fill. Oke, flash fill itu dalam bahasa Inggris ya, fill itu kan mengisi ya, flash itu dengan cepat kayak film ya, flash. Jadi dia bisa mengisi dengan cepat. Jadi saya lebih suka menyebutnya kita ngajarin Excel buat belajar dari pola yang kita kasih gitu ya. Jadi saya tunjukin flash sale itu kayak apa ya. Jadi bukan flash sale, flash fill, oke. Jadi di sini saya akan tulis nih prima. Jadi saya akan kasih contoh dulu ke Excel. Excel, saya mau ngambil nih prima di sini gitu ya. Dan Excel akan berpikir, si prima ini apa ya? Oh, prima ini kata pertama. Jadi Excel dengan AI-nya, dengan algoritmanya akan menebak. Makanya flash fill ini perlu dites ya, karena tebakannya bisa salah. Menebak bahwa kita mau ngambil nama depan. Oke. Flash fill itu ada di home, kemudian ada di fill, dan ada flash fill. Oke. Atau control E. Di sini kelihatan ya. Jadi kalau saya klik flash fill, boom. Kita nggak usah pakai left dan search ya, kita langsung boom flash fill terisi nama depan. Jadi di sini saya juga mau tulis Aditya, oke? Dan karena kita tahu Ctrl E adalah shortcutnya, saya akan press Ctrl E di sini. Ctrl E dan semuanya terisi, oke? Dan nama belakang Dina dan lagi-lagi saya Ctrl E dan semuanya terisi, oke? Jadi kita bisa menggunakan rumus left, mid, right, search, substitute, replace, land. Tapi Excel tahu itu akan sangat complicated, apalagi kalau polanya nggak kelihatan. Jadi Excel bikin fitur yang namanya flash fill. Ini fitur yang magic kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman belum pernah atau belum ngelihat ini, make sure dipelajari dan dicari tahu cara menggunakannya. Oke. Cara yang ketiga, di trik kali ini saya mau bahas rumus yang ada hanya di Excel 365 dan ini baru dirilis mungkin 2 bulan yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman punya Excel 365 dan belum masuk ke beta channel, mungkin belum punya rumus ini. Tapi saya cuma mau tunjukin supaya nanti kalau teman-teman punya kesempatan mempunyai akses ke rumus ini, teman-teman bisa ngerti ya. Jadi rumusnya adalah text split. Oke. Jadi di sini ada text split. Kita baca definisinya, dia dan split text into rows and column using delimiters, oke? Jadi saya press tab aja. Oke, di sini kita sebenarnya simple. Contoh simpelnya adalah zoom. Oke, siap, kita zoom. Contoh simpelnya adalah kita menggunakan text split. Teksnya di sini dan kita mau memakai kolom delimiter. Jadi kita akan memisahkan per kolom ya.
Jadi kolom delimiternya itu adalah spasi. Jadi kita harus pakai tanda petik, spasi, tanda petik. Jadi yang akan Excel lakukan, dia akan nge-split. Begitu dia ngeliat spasi, akan di-split per kolom. Oke, enter, dan dia menjadi Prima Aditya Dina. Tapi teman-teman perhatiin ya, ada garis berbeda. Ini adalah spill fitur yang hanya ada di Excel 365. Oke, dan somehow text split ini nggak bisa double click. Jadi kalau double click nggak bisa nih. Jadi dia harus di drag ke bawah untuk di copy. Oke, ini mungkin fitur yang masih dikembangkan sama Excel, jadi belum bisa secepat flash fill. Oke, tapi still buat teman-teman buat tahu bahwa ada fitur atau rumus text split yang kita bisa pakai untuk nge-split text. Oke. Jadi ini 3 cara nih ya, kita ngebahas pakai left, search, and bla bla bla, flash fill yang sangat cepat, dan text split yang merupakan rumus terbaru dari Excel. Ada yang mau ditanyain? Sebentar ya, saya baca ya. Apakah nanti videonya tonton di YouTube? Yes, biasa saya taruh di YouTube. Oke. Bagaimana menggunakan flash fill jika sukatnya berbeda, namanya berbeda? Saya punya video khusus untuk menggunakan flash fill kalau patternnya aneh-aneh gitu ya. Nanti saya coba kasih linknya itu di YouTube-nya. Jadi ini flash fill yang kita tunjukin barusan, itu adalah flash fill yang simple, tinggal Ctrl E gitu ya. Sebetulnya flash fill itu kita harus bikin beberapa kali input nih, 1, 2, 3, 4. Kita cari pattern yang aneh-aneh gitu ya, suku kata yang beda-beda. Kita kasih contoh ke Excel supaya Excel belajar dan ngerti, dan nanti kita Ctrl E, kita cek lagi. Oke, misalnya punya data 1000. Kita isi aja 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang bisa mengcover berbagai macam variasi dari teks itu. Kemudian kita Ctrl E, kita cek apakah sesuai. Kalau belum, tambah lagi. Jadi istilahnya kita ngajarin Excel nih. Banyak entry-nya supaya dia belajar dan dia bisa menebak dengan benar. Oke, itu apa ya? Karena flash fill itu Excel mencoba menebak dengan AI-nya. Jadi kita harus kasih pola atau kasih tuntunan yang bagus nih ke Excel supaya dia bisa bikin flash fill yang tepat ya. Begitu, Mas Ahmad. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat. Kali ini kita mau bahas mengenai pivot table. Oke, pivot table. Jadi gimana sih caranya bikin calculated fill yang nggak ada di sini? Jadi misalnya ya, ini adalah data karyawan. Ada gaji sekarangnya nih, dan ada gaji barunya. Oke, kita mau bikin pivot table, tapi kita mau cari kenaikannya berapa sih gitu ya. Karena di sini fieldnya kan nggak ada nih. Jadi kita harus membuat sendiri calculated field-nya. Oke, nah di pivot table ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita harus buat pivot table-nya. Saya punya video yang menunjukkan 5 langkah mudah menggunakan pivot table. Jadi langkah pertama adalah klik dimanapun dalam database yang sudah bagus, oke, database-nya. Kemudian kita menggunakan keyboard shortcut atau slowly ya, kita akan ke insert pivot table, dan karena database-nya udah bagus, pivot table akan menebak data yang sudah bagus nih, bener ya, yang ditebak sama dia ya. Oke, karena database kita bagus. Dan kalau mau pilih new worksheet, ini dibiarin aja. Kalau mau bikin di sini, di existing worksheet, kita harus klik ini dan pilih tempatnya. Oke, tapi untuk ini saya akan pilih new worksheet. Dan oke, ini kan udah biru ya, jadi tinggal enter. Jadi saya kalau bikin kalau bikin pivot table, saya akan menggunakan keyboard shortcut. Jadi saya akan press Alt, jadi nyala semua capitalnya. Kemudian saya tahu dia ada di insert, jadi N. Kemudian pivot table itu adalah V. Dan from range atau table itu adalah T. Keluarnya sama. Database-nya udah bagus karena kita punya database yang bagus, ditebak dengan benar. Kita mau di new worksheet dan tinggal enter. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan dengan cepat ya, Alt NVT enter. Jadi kita akan berada di sheet baru, sheet 1 yang ada di sebelum tab yang tadi, dan disinilah tempat kita membuat pivot table. Dalam pivot table kita punya yang namanya pivot table field. Oke. Step ketiga, ini yang disebut pivot ya. Kita drag sesuai yang kita mau. Misalnya saya mau punya nama karyawan di bagian row nih. Jadi saya akan drag ke bawah sampai ada garis hijau ya, garis hijau ini ya saya lepas. Di sini akan terlist down semua nama karyawan. Oke. Saya zoom. Kemudian karena saya mau tahu gaji sekarang, saya akan tulis di sini. Oke. Dan saya akan tarik lagi gaji yang baru di bawahnya. Terserah mau di sebelumnya, di sesudahnya, bisa dilihat dari garisnya ya. Saya akan taruh di sini. Oke.
Ini step ketiga. Inilah step dimana kita melakukan pivot. Karena pivot itu poros ya. Bisa kita puter-puter nih. Mau di mana? Mau taruh nama karyawan. Mungkin nama karyawan di sini, di atas, di filter. Kan terserah. Ini makanya disebut pivot table. Step keempat saya akan ke design. Dan saya biasa menggunakan tabular form. Oke. Dan step kelima, karena kita punya dua data ini, formatnya akan saya ganti supaya enak dipandang ya. Jadi kan klik kanan, pilih number format, kita pilih currency, kita oke. Dan di sini saya akan pilih currency, number format, dan currency lagi, kita klik oke. Oke? Udah pas nih ya? Udah pas. Tapi bos bilang, saya mau lihat kenaikannya. Oke? Dan kita bingung karena di pivot table kita nggak ada nih perbedaannya gitu ya. Jadi teman-teman, antara bisa bikin fill baru di sini, bikin gaji baru dikurang gaji sekarang, atau kita buat di dalam pivot table. Gimana cara bikinnya? Kita ke pivot table analyze di sini. Oke, ada yang namanya field item and sets. Oke, kita klik dan kita pilih calculated field. Jadi kita mau bikin field itu judul ya. Untuk dengan calculation, dengan rumus. Oke, saya klik di sini. Oke, simple, namanya kita tulis kenaikan gitu ya, kenaikan gaji. Ini judulnya. Formulanya sama seperti kita menulis formula, cuma bukan pakai cell reference, kita pakai di sini yang simple-simple nih. Ya, kalau mau cari kenaikan gaji, kita akan pakai gaji baru. Saya insert field-nya supaya dia naik ke atas. Gaji baru dikurang gaji yang sekarang. Saya klik insert lagi. Oke, kemudian kita add dan kita oke. Jadi sekarang sudah otomatis ada di pivot table dan juga otomatis ada di field di sini gitu. Jadi kalau saya antik dia nggak kelihatan, tapi saya tarik ke bawah lagi dan dia akan kelihatan. Tapi lagi-lagi number formatnya belum ada karena ini field baru. Jadi kita pilih currency, oke. Dan kita pilih number format, saya pilih currency, oke. Jadi bos, no problem. Bos mau tahu kenaikan gajinya, kita bisa bikin dalam pivot table. Oke? Itu mengenai pivot table untuk mencari calculated field. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Aman ya? Untuk persentasenya gimana Kak Adit? Persentase itu ada di persentase. Berarti ini ya, berarti kita bisa bikin field lagi ya. Jadi kita hitung lagi di sini. Oke, kita masukin field, calculated field. Kita mau cari persentase nih. Persentase. Oke. Jadi rumusnya apa ya kalau persentase ya? Persentase itu rumusnya adalah gaji baru. Oke. Atau kenaikan gaji. Oke, dibagi gaji sekarang ya. Itu adalah persentase ya, betul ya matematikanya nih. Oke, kita add, kita klik oke. Dan sekarang dia ada persentase di sini, tapi lagi-lagi inilah pentingnya step kelima karena kita selalu perlu mengganti number format. Jadi kita akan ganti secara persentase. Dan sekarang kita tahu nih, oh dia naik dari 14 juta ke 15,9 naiknya 1,4. Kenaikannya 1,4 dari 14 juta adalah 10%. Oke? Jadi lagi-lagi bisa. Jadi seperti bikin formula ya, cuma environment-nya berbeda. Kita harus bikin di box itu tadi. Oke? Oke, semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Oke. Nah, ini sempat dibahas di grup ya. Jadi kita mau bahas yang ini. Tips kali ini kita mau bahas cara ngerubah teks jadi number. Ini sering banget ya. Waktu saya kerja, saya ambil data dari SAP. Apalagi tuh kalau ngambil data rekening koran dari bank gitu ya. Teksnya itu berupa kolom. Numbernya itu berupa teks. Oke. Karakter yang paling mantep itu ya, itu adalah dia rata kiri. Jadi kita langsung tahu nih, ini adalah teks, bukan number. Karena number itu selalu rata kanan. Dan di sini saya akan kasih rumus is number yang untuk ngecek apakah dia number. Jadi kita tanya, is this a number? Gitu ya. Kalau dia true, berarti dia benar. Kalau dia false, berarti dia bukan number. Jadi kalau saya ulang di sini, saya tulis is number. Dan saya tes di sini, saya enter, dia adalah false. Jadi ini bukan number, kata Excel. Jadi kalau ini bukan number, kita nggak bisa olah. Kita nggak bisa kurangin, kita nggak bisa kali, kita nggak bisa bagi, kita nggak bisa apapun itu ya, karena ini adalah teks. Jadi ini adalah data cleaning skill ya, yang perlu kita tahu. Dan sini saya mau bahas 4 cara nih. Ada 4 caranya. Suka-suka teman-teman ya, mau pakai yang mana ya. Oke, yang pertama, kita menggunakan rumus yang namanya value. Saya tulis di atas. Oke.
Saya akan tulis ini value. Ya, definisinya convert a text string that represent a number to a number. Jadi dia akan merubah teks yang merepresentasikan number, tapi dia teks gitu ya. Kita mau convert dia ke number. Jadi kita pakai value. Kemudian kita press tab, kita klik di sini, enter, dan dia jadi number nih. Kalau saya double klik, oke, pertama dia rata kanan, berarti dia adalah number, dan segitiga hijaunya nggak ada, oke, dan di bawah rumus yang sama, dia menghasilkan true, berarti Excel bilang yes, this is a number, oke. Yang kedua, kita mau pakai rumus yang namanya number value, oke. Ini sebenarnya bukan buat convert to number secara spesifik, tapi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita akan klik aja nih number value. Sebenarnya rumus ini lebih powerful, tapi kita nggak mau pakai yang lain. Kita tinggal kurung tutup aja, enter, dan lagi-lagi dia merubah teks yang seolah-olah angka menjadi angka. Jadi saya double klik lagi, dan lagi-lagi Excel dengan rumus is number bilang ini adalah true, berarti ini adalah number. Oke. Yang ketiga, sebenarnya yang paling basic ya. Jadi setiap teks di dalam Excel, kalau kita melakukan operasional matematika, akan merubah teks itu menjadi angka. Ya, jadi kalau ada teks yang sebetulnya merepresentasikan angka, kalau saya lakukan ini, saya akan ambil dia dan saya tambahkan dengan 0. Oke, saya tambahkan dengan 0. Saya nggak merubah isinya ya kalau saya tambahkan dengan 0 ya. Enter, dan dia akan berubah menjadi angka. Oke, cuma simple aja. Tambahin 0. Atau opsi yang kedua adalah saya akan mengalihkan ini dengan 1. Karena saya akan merubah apa-apa. Kalau kita kalikan dengan 1, kita nggak merubah isinya ya. Jadi enter, dan lagi-lagi dia akan berubah menjadi angka. Ya, keren ya. Oke. Yang keempat, itu dengan menggunakan text to column. Somehow, ini bisa dipakai ya. Saya pun nggak... jadi, pertama nih kita highlight dulu semuanya. Kemudian kita pilih data, kita pilih text to column. Text to column itu sebetulnya untuk nge-split text berdasarkan delimiter ya. Kita bisa pilih ini delimiter, oke? Tapi, di sini, sebetulnya kita bisa langsung ganti teks ini menjadi angka dengan klik finish aja. Nggak usah klik next, pilih-pilih delimiternya. Kita langsung klik finish, teman-teman lihat di sini. Saya klik finish dan semuanya akan berubah menjadi angka ya. Oke, jadi ini adalah 4 cara yang teman-teman bisa pakai kalau teman-teman di kerjaan kantor itu banyak hal-hal seperti ini nih. Angka terlihat angka, padahal bukan. Padahal ini teks. Biasanya, ya tadi saya bilang ya, dia rata kiri. Oke, kemudian ada error ini. Oke, karena Excel bilang nih, ini adalah number yang di-stored atau ditaruh nih sebagai teks. Oke, atau teman-teman bisa langsung cek dengan rumus is number. Oke, nah udah kalau kayak gini, opsinya banyak ya. Bisa pakai value, bisa pakai number value, bisa tambahin 0 atau kaliin 1, atau dengan menggunakan text to column. Oke. Oke, yang terakhir, ini agak sedikit panjang ya, karena saya mau ngejelasin conditional formatting. Oke, buat teman-teman yang pernah ikut kelas saya conditional formatting, mungkin udah familiar. Oke, ini salah satu kasus yang agak sedikit menantang, jadi saya perlu waktu untuk ngejelasin. Oke, conditional formatting itu secara definisi adalah kita mau kasih format. Kasih format aja nih. Format tuh bisa warna, bisa garis, bisa font, bisa warna background, bisa garis, bisa italic, bisa bold, segala macam. Itu adalah format. Nah, conditional formatting adalah kita mau kasih format kalau ada condition, ada kondisinya, ada syaratnya. Oke? Jadi kita mau kasih. Jadi kalau kayak gini contohnya kayak gini ya. Jadi rumusnya adalah kita mau cari nih, kita mau highlight ya. Si Adi Hadiwijaya itu dia tertinggi di mata kuliah apa ya. Jadi kalau kita manual, kita akan cari nih ya, mata kita dari kiri ke kanan, kita cari, oke, dia di sini, jadi kita kasih warna kuning. Oke, lanjut lagi yang kedua, di mana yang paling tinggi ya, bisa salah ya, karena ini bisa human error ya. Kita pilih 97 karena ini tertinggi gitu ya. Kemudian lanjut lagi di sini, mungkin yang tertinggi 96, mungkin ya, karena saya bisa salah. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita kasih format sesuai kondisi ya. Kondisinya adalah di mana sih nilai tertinggi atau mata kuliah apa yang tertinggi untuk siswa itu. Oke. Nah,
Ini bisa kita hindari, jangan manual. Kita bisa menggunakan conditional formatting. Oke, conditional formatting itu ada di bagian home. Conditional formatting sebetulnya ada yang simple-simple yang kita bakal bahas juga di kelas kita nanti. Tapi untuk yang advance saya sarankan pakai new rule, dan di sini kita akan menggunakan rumus-rumus yang lumayan advance ya. Jadi kita akan klik new rules di sini, kita pilih formulanya. Nah, sebetulnya conditional formatting itu simple. Dia akan gini, format value, kita mau kasih format ke value-nya kalau rumus yang kita bawa ini true. Kalau true, dia nyala gitu ya. Istilahnya gitu. Kalau true, dia nyala. Jadi kita harus kasih rumus di dalamnya nih. Kasih rumus di belakang 92 ini. Kalau dia true, dia nyala kuning gitu ya. Dan yang lain itu false. Jadi dia nggak nyala. Ya, jadi pengertian conditional formatting itu kayak gitu. Nah, untuk memudahkan, saya selalu kasih saran kita bikin tabel bantuan. Oke, kita akan bikin tabel bantuan di sini, satu rumus untuk semuanya. Oke, dan ini corresponding. Jadi maksudnya corresponding itu adalah kita bikin rumus di sini nih, di sini itu untuk corresponding ke data yang di sini. Oke, jadi di sini kita mau false nih. Oke, kemudian nanti yang di sini itu adalah corresponding untuk data yang di sini. Kita mau dia true karena kita tahu 92 ini adalah yang terbesar. Oke, sekarang kita coba kerjain ya. Kita coba kerjain, saya undo dulu. Pertama, saya mau cari dulu nih. Saya mau cari dulu angka terbesarnya apa gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus max, teman-teman. Rumus max, oke. Rumus max di datanya si Adi Hadiwijaya. Oke. Tapi teman-teman seperti yang tadi saya bilang, saya mau bikin satu rumus doang untuk semuanya. Jadi kita harus hati-hati di sini karena rumus C4 sampai L4 ini akan ditarik ke kanan dan ditarik ke bawah. Inilah konsep absolute cell reference atau F4, atau kalau teman pakai laptop itu adalah FN F4, oke. Konsepnya penting banget. Jadi tabel ini nih yang lagi goyang-goyang nih ya, yang lagi saya highlight. Kita copy ke kanan, dia tetap di kolom C dan L. Jadi kita mau lock di kolomnya. Oke. Tapi kalau kita nanti copy ke bawah, kita mau dia ikutan turun. Karena kalau kita copy ke bawah, kita mau dia baca yang di bawahnya. Oke. Berarti F4 3 kali. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video saya suka bilang F4 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke. F4 3 kali ya, 1, 2, 3. Dollar sign ada di depan L dan C. Berarti kita mengunci kolomnya. Oke. Jadi kalau saya enter, dia akan kasih tahu nih, si Adi Hadiwijaya ini nilai maksimumnya itu adalah 92, which is di sini nih. Oke. Untuk sementara nih, ini akan kita pakai untuk rumus yang lebih lanjut. Oke, yang kemudian kalau udah dapat max, kita mau cari lokasinya di mana. Oke, lokasinya di mana? Apakah di yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-10. Oke, untuk mencari posisi, teman-teman. Untuk mencari posisi, rumus yang kita pakai adalah match. Oke, jadi saya press F2. Di depannya, saya akan bungkus ini dengan rumus match. Jadi, rumus match, lookup value-nya apa? Oh, kita mau cari 92 tuh. Yang ini ya, jadi saya highlight. Kita intip dengan F9, 92. Oke, jangan lupa di-undo lagi. Oke. Kemudian lookup value-nya di mana? Lookup array-nya di mana? Oh, cari di sini dong. Oke, cari 92 di sini. Tapi lagi-lagi, kita mau copy ke kanan, copy ke bawah, kita mau kunci kolomnya. Jadi saya akan F4 3 kali. 1, 2, 3. Jadi sekarang C dan L di lock dengan dollar sign. Oke. Dan ini adalah exact match. Jadi saya tulis 0 ya. Exact match di sini. Jadi karena kita mau cari yang exact. Oke. Saya tulis enter. Dia akan kasih tahu, oh 92 ini lokasinya ada di lokasi ke-10. Oke, kita tinggal double klik lagi ke 10. Nah, oke. Jadi ini proses flow-nya ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan true di sini, kita harus berpikir nih, cari rumus apa sama dengan 10 ini supaya dia jadi true. Oke, saya mau mengenalkan rumus yang powerful ya, namanya columns. Oke, columns. Oke, columns ini kalau saya misalnya highlight 3 gini ya, dan saya enter, dia akan kasih angka 3. Oke, kalau saya edit dan saya tulis begini, dia akan kasih 1. Dia akan menghitung
berapa sih jumlah kolomnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu yang namanya dynamic range. Saya akan tulis N4 ke N4 lagi. Oke, tapi depannya ya, depannya saya akan lock di kolom. Jadi F4 3 kali. Seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. F4 3 kali ya. Jadi, kalau saya gaya geser ke kanan, dia akan menjadi 2. Kenapa ya? Kita press F2. Oh, karena N4-nya di lock, jadi dia nggak ikutan jalan, tapi N4 yang tadi berubah jadi O4. Inilah yang disebut dynamic range. Jadi kita bikin rumus yang kita bisa copy ke kanan, tapi range-nya berubah-ubah ya. Kayak di sini kita press F2, range-nya di sini. Yang di sini kita press F2, range-nya di sini. Ini yang disebut dynamic range, oke? Dengan begini kita bisa bikin nomor urut. Mungkin teman-teman yang udah familiar langsung bisa ngeliat nih. Oh, berarti ya kita bisa bikin rumus itu ya. 10 sama dengan 10. Ini true nih. Berarti ini bisa nyala di conditional formatting. Yang lain false, 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 dan seterusnya false. Hopefully ketangkep ya. Tapi sekarang saya mau masukin rumusnya ya. Masukin rumusnya di sini. Jadi saya press F2, saya akan equal sign karena lagi-lagi kita cuma mau cari true or false. True or false itu something equal sign something. Kalau dia true, kalau dia benar sama dia true. Kalau dia beda dia akan false. Oke. Jadi di sini saya akan buat rumus column pakai S ya. Oke. Kemudian saya akan buat di sini nih. C4 titik 2 C4 kurung tutup, tapi C4 yang di sini saya akan F4 3 kali. Karena saya mau kunci C-nya, tapi waktu nanti saya copy ke bawah, saya nggak mau kunci 4-nya, saya mau dia ikut turun. Oke, copy ya. Jadi kalau saya highlight ini, dia akan kasih saya 1, F9, 1, undo. Oke, enter, false. Udah kelihatan. Ya, remember ya, conditional formatting hanya membaca true or false. True or false. Kalau false, didiam aja. Kalau true, dia akan ngikutin format yang kita mau. Jadi saya akan copy ke kanan, dan saya expect ada true di belakang. Yes! Ada true di belakang. Oke. Dan yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, tadi yang paling tinggi itu ini ya, 97 ya. Jadi kalau saya copy ke bawah nih, saya expect yang ini true. Yes, it's true. The rest is false. Oke, inilah power kita kalau mengerti absolute cell reference, yang dollar sign. Jadi saya cuma bikin satu rumus di sini, saya copy ke kanan, dan saya copy ke bawah, semuanya selesai. Ya, misalnya di sini ya, kita coba cek ya, paling tinggi apa ya? 91 ya, di sini ya, true. It's true. Jadi kalau kita masukin rumus ini dalam conditional formatting, ini akan nyala nih, karena ini true. Oke, kita coba ya. Jadi sekarang saya akan copy semua rumusnya. Oke, Ctrl C, Escape. Dan kita baru masuk ke conditional formatting. Kita akan klik Home, Conditional Formatting, pilih New Rules. Oke, pilih yang terakhir, Use a Formula. Dan di sini kita tinggal paste. Jadi kita bilang ke Excel, Excel, kalau ini true, ya kalau ini true nih, kasih format dong. Formatnya apa ya? Terserah kita nih. Kayak misalnya mau fill-nya misalnya hijau gitu ya. Oke, kemudian font-nya mau putih. Kemudian kita kasih bold. Oke, kita klik OK. Nah, tampilnya kayak gini nih. Kalau dia true, dia akan tampilnya seperti ini. Saya klik OK ya. Saya klik OK ya. 1, 2, 3. Ups, ada yang salah. Sebentar ya. Kita ulang. Home, Conditional Formatting. Bukan ini. Alt OD. Sebentar. Oke. Sorry ya. Ini basic nih. Alt OD. Saya delete dulu. Saya highlight semua. Alt OD. Saya delete. Oke. Saya lupa langkah yang paling penting. Langkah yang paling penting adalah kita harus highlight dulu semuanya. Highlight dulu semuanya mau kita bikin conditional formatting. Oke. Remember, ini harus pas ya. Jadi yang kita highlight yang pertama, warna putih ini disebut active cell. Ini corresponding dengan rumus yang tadi saya copy. Saya kan copy dari sini ya. Jadi kita harus mulainya dari yang ini, C4. Oke, ini penting banget nih. Harus sama. Karena kalau enggak, dia akan berbeda. Karena rumus yang kita bikin di sini khusus untuk si C4. Oke, jadi sekarang kita coba lagi ya. Semoga nggak salah ya. Home, Conditional Formatting, New Rules. Oke, use a formula to determine which cells to format. Kemudian kita Ctrl V. Oke, dan kita pilih formatnya. Tadi kita pilih putih, kita pilih bold, dan kita pilih fill-nya menjadi hijau. Oke, jadi akan seperti ini ya. Oke, kalau saya klik OK,
Dan sekarang semuanya nyala. Dan yang nyala ini adalah angka tertinggi. Kenapa angka tertinggi? Karena kita udah pakai rumusnya tuh. Kita pakai rumus max dan match. Ya, kemudian kita bikin dia false dengan pakai rumus column. Oke? Jadi ini lumayan advance untuk conditional formatting. Tapi one thing yang perlu teman-teman tahu bahwa ini bisa dikerjain. Jadi kalau teman-teman harus nih nge-highlight something dengan kondisi, jangan manual. Pikirin dulu bisa gak pakai conditional formatting ya. Rumusnya gimana ya supaya dapet gitu ya. It's okay dengan rumus dengan tabel bantuan. Sekarang tabel bantuannya bisa saya delete karena saya nggak perlu lagi ya. Karena rumusnya sudah kita cek di tabel bantuan itu sudah oke. Dan kita bawa rumusnya ke conditional formatting dan sekarang udah ada di sini. Oke, jadi kalau saya tulis ini menjadi 99 yang lebih tinggi dari sebelahnya, kita enter ya. Dia akan berubah ke situ karena rumusnya bekerja seperti itu. Rumusnya akan ngedetect bahwa 99 ini yang paling tinggi. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu yang terakhir. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Apakah record Zoom akan di-share? Record Zoom akan ada di YouTube. Mungkin besok atau lusa. Nanti tunggu ya. Nanti saya emailin deh. Kalau udah daftar, saya dapat emailnya kan. Nanti saya emailin. Kak, maaf kalau di copy NA. Yang mana ya? Ngomong nggak apa-apa nih, Mas Humam. Copy, apa yang di copy ya? Yang kolom tadi. Tutorialnya di YouTube, yes, ada di YouTube. Ya, yang kolom ya, ya coba saya ulang ya. Yang ini ya, di copy begitu, di copy NA. Sebetulnya tinggal ikutin rumusnya aja nih. Jadi dollar sign-nya ada di depan N. Ya, jadi yang terjadi adalah waktu kita geser ke kanan seperti ini. Kalau kita lihat rumusnya, N4 yang ini karena kita kunci di depan N-nya nggak bergerak. Ini yang disebut absolut. Absolut, di situ aja tuh kalau absolut. Diam aja gitu ya. Lawannya absolut adalah relative cell reference. Dia akan relatif, ikut. Nah, N4 ini kalau kita copy ke kanan satu kolom, dia akan pindah ke kanan satu kolom. Jadi kalau kita copy ke sini, dia akan berubah jadi O, kan habis NO ya gitu ya. Mungkin dicoba aja. NA mungkin ada yang salah dikit ya. Tapi intinya harusnya bisa sih. Dan ini konsep yang sangat penting ya teman-teman ya. Konsep dynamic range itu sangat penting kalau teman-teman suka bikin rumus. Karena teman-teman nggak usah bikin 1, 2, 3, 4 gitu. Tinggal bikin dynamic range dan kita bisa bikin nomor urut kayak gini. Oke?